Hai Sobat Hop Hop, jumpa lagi. Kali ini kita akan coba nge-review singkat yang salah satu internal filter yang punya cukup nama secara skala internasional. Internal filter ini buatan dari Italia. Internal filternya seperti apa? Ini dia, CC Shark Advance 400. Nah, tipe CC Shark Advance ini sebenarnya ada 3. Tipe 400, tipe 600, dan tipe 800. Bedanya apa sih? Bedanya itu hanya ada 2. Bedanya itu ada 2. Untuk 400 dan 600, chambernya sama seperti ini, hanya satu chamber. Kalau yang tipe 800, chambernya ada 2. Ada yang panjang gini, terus ada yang kecilnya lagi di sini. Terus yang beda lagi itu adalah flow rate-nya dan konsumsi listriknya. Oke, di sini kita lihat untuk yang tipe 400 itu konsumsi listriknya 6,5 watt dengan maksimum flow rate-nya 400 liter per jam dengan volume yang bisa di cover menurut pabrikan adalah 60 sampai 130 liter. Oke, yang seri 600 itu konsumsi listriknya 8,2 watt dengan flow rate 600 liter per jam dengan kapasitas volume tank yang bisa disupport dari 100 sampai 180 liter. Oke, mungkin itu aja sekilas yang bisa secara gambaran umum dari CC ini yang akan kita review kali ini. Yuk langsung aja. Oke, ini yang kita dapetin dari box yang dari pabrikan. Ini singkirkan dulu ya. Kita dapat filternya itu sendiri, CC Shark Advance. Kemudian kita dapat kita juga dapat instruksi manualnya untuk seri 400 dan 600 dalam satu manual booknya. Kemudian dapat ini quality control yang dikeluarkan oleh CC bahwa filter ini sudah melewati proses quality controlnya. Kemudian kita dapat juga nozzle-nya, juga. Terus kita dapat selang ini untuk Venturi ya kalau nggak salah. Kemudian ini untuk tentuin arah flow air atau laju air dalam tanknya. Oke, dari CC Shark Advance ini cukup menarik sebagai internal filter karena pertama menurut gua dia punya quality body build-nya itu bagus, solid, plastik keras, harden ya. Kemudian beberapa hal yang bisa gue temuin di sini, kalau teman-teman bisa lihat, ini bisa kita putar. Lihat ya, ini posisinya ketutup. Ini kita bisa putar ya, sampai kebuka penuh. Jadi kita bisa ngatur seberapa deras air yang akan tersedot ke dalam filter ini. Atau fungsi yang kedua adalah kita bisa buka hanya sebagian aja karena kita mencoba mencegah misalnya ikan-ikan kecil akan tersedot ke dalam filter ini karena filter ini daya hisapnya cukup kuat ya gitu. Nah, itu dari posisi intake-nya. Kemudian kita naik ke bagian chamber. Di dalam chamber ini isinya hanya coarse foam. Kemudian di sini adalah untuk outflow-nya ya, untuk keluar airnya. Kemudian kalau kita lihat, ini ada untuk lubang venturi. Jadi lubang venturinya itu bisa kita pasang yang tadi nih, dapat ininya, dapat selangnya. Seperti ini kita pasang. Posisi selang untuk venturi ini tidak boleh ketutup oleh air. Jadi setelah kita pasang selang ini untuk aerasi,
kita bisa lakukan setup di dial yang aku bilang tadi. Jadi kalau kita ada posisi ini, ada posisi A ya, semoga kelihatan. A itu adalah posisi normal aeration. Jadi aerasinya dari oxygenation sini langsung kesembur ke sini. Tapi kalau kita pilih yang 0, pilih 0 ini adalah water flow only, maksudnya tidak ada proses aerasi melalui lubang venturi ini. Kemudian kalau kita putar ke 1, itu adalah 75%-nya itu adalah arus air, 25%-nya adalah aerasi. Kemudian kalau putar kedua, itu 50% adalah arus airnya, 50%-nya lagi aerasi, dan yang ketiga itu 25% arus airnya dan 75% aerasi. Jadi besar kecilnya aerasi itu kita bisa set melalui dial ini. Oke. Kemudian kita bisa tambahkan ini untuk memposisikan arus yang mau kita arahkan ke dalam tank. Jadi ini tuh bisa muter ya, nozzle-nya bisa kita setup, kita putar sesuai arah arus yang kita inginkan ke dalam tank. Nah, berikutnya kita bisa tambahkan suction cup-nya ini untuk meletakkan posisi si filter dalam akuarium yang merekat dalam kaca. Caranya adalah kita taruh di posisi belakang sini. Jadi kita tinggal pasang tekan. Nah, seperti teman-teman lihat, posisi kalau udah dalam kaca ini sudah melekat, ini bisa kita atur posisinya mau kemana, arus airnya. Plus ada tambahan lagi, lebih presisi menggunakan nozzle ini, gitu ya. Nah, jadi proses kerjanya adalah air disedot melalui bawah ini, kemudian masuk filtrasi, spon, naik ke atas, kemudian dikembalikan ke dalam tank lagi, ke dalam akuarium. Oke, kurang lebih seperti ini bentuk dari SeaChe Shark ADV setelah semua perangkat pendukung kita pasang. Kita akan coba buka chamber ini ya, seperti apa. Ini sangat mudah dibuka, karena apa? Ini itu dilekatkan hanya dengan menggunakan magnet ya. Jadi ini ada di sini ditandai dengan warna hijau, kemudian di dalam sini ada warna merah bentuk magnetnya. Jadi kita tinggal pasangkan saja dan dia akan melekat. Oke. Nah, di sini kita bisa membuka dengan cara tutup ini, dengan cara ditekan bagian sini untuk membuka tutup chambernya. Ya, tutup chamber sudah kebuka. Ini adalah coarse foam, ada 1, ada 2. Isinya adalah mechanical coarse foam, karena dia bukan yang medium foam. Terlihat dari pori-porinya masih cukup besar. Kalau teman-teman perhatikan, SeaChe itu sangat detail dalam membuat foamnya. Kalau kita lihat di sini, gimana cara melihatnya? Kalau kita lihat di sini, ini bentuk shapingnya kelihatan nih, ngikutin kontur dari posisi chambernya. Jadi, nah ini bentuknya mengikuti kontur dari bagian bawah chambernya. Jadi dia akan pasti ini yang di bawah karena ngikutin bentuk chambernya. Kemudian kita pasang dan ini ngikutin yang bentuk di atas. Oke, sudah kita pasang, kita akan tutup lagi, tutup chambernya. Tinggal kita plug-in lagi seperti biasa.
Sangat mudah, sangat sederhana. Kemudian kita akan coba lihat mesin impellernya yang digunakan oleh si C ini. Caranya adalah untuk membersihkan impellernya. Bagian ini cukup kita putar ke arah kita, ini kebuka. Impellernya seperti ini, jadi kita bisa dengan mudah untuk membersihkan impellernya. Impellernya ini menggunakan 6 bilah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cukup baik. Kemudian ini jangan lupa teman-teman harus maintenance rutin ya, pemeliharaan rutin, karena biasanya ini akan ada kotoran-kotoran, sisa makanan atau kotoran dari akuarium yang suka melekat di magnet ini. Oke, itu secara umum prosesnya dari si C Shark ADV 400. Nah, kesempatan kali ini akan coba gue share ke teman-teman semua untuk mengoptimalkan filter si C Shark ADV ini menjadi lebih sempurna lagi. Caranya yang mau gue update di sini adalah posisi di chamber. Jadi chamber ini diklaim dari pabrikan bisa melakukan proses filtrasi maksimal di 130 liter volume tanknya. Tapi kalau kita lihat kondisinya adalah chamber ini hanya berisi mechanical foam seperti yang tadi gue sebutin. Jadi kita akan coba optimalkan filter ini supaya lebih baik lagi. Caranya adalah, oke, tahap pertama gue akan ganti foamnya dengan menggunakan coarse foam juga di bagian bawah. Kemudian gue tambahin itu medium foam yang lebih padat dibandingkan yang coarse foam tadi. Lalu ini akan gue tambahin dengan media bakteri. Udah gue isi dengan rumah bakteri, kemudian kita tutup lagi. Jadi chamber ini bisa menampung sekitar 160 gram rumah bakteri. Menurut gue cukup untuk kapasitas tank yang kita start di 60 liter seperti yang di set oleh pabrikan, dengan catatan tidak hanya dalam bentuk foam tapi sudah kita upgrade menggunakan rumah bakteri. Oke, jadi ini adalah si C Shark ADV 400 yang udah kita upgrade bareng-bareng ya kan, dengan kapasitasnya menggunakan coarse foam, medium foam, dan rumah bakteri. Nah, sekarang sampai di posisi dimana gua mau share pendapat gua yang gua suka dari filter ini dan apa yang gua kurang suka dari filter ini. Yang gue suka pertama adalah build quality. Si C itu terkenal dengan kualitas dan kemampuan pompanya. Si C itu nggak hanya mengeluarkan internal filter aja, tapi dia juga mengeluarkan kanister juga, dan dia juga mengeluarkan produk untuk pompa airnya. Itu udah terkenal. Terkenalnya apa? Satu, kualitas dari pompanya itu adalah handal. Handal itu pengertiannya adalah bandel ya, tahan lama, kuat. Kemudian yang kedua, yang paling banyak disukai orang selain itu, yang kedua adalah silent alias hening, nggak ada suara. Gue punya beberapa pompa air merek si C juga yang gue udah tes sebelumnya dan gue pakai sampai sekarang. Itu benar-benar silent, beda dengan pompa-pompa air yang pada umumnya. Yang kedua yang gue suka adalah easy maintenance. Easy maintenance itu gimana? Jadi ketika teman-teman mau bersihin foam yang kotor di dalam misalnya, kan ini posisi di dalam tank nih, ini kaca. Ini kita nggak harus cabut semua. Jadi kita tinggal tarik chambernya aja untuk kita bersihin. Sementara flow-nya tetap berjalan. Ini nggak perlu kita cabut nih, nggak apa-apa, nih flow untuk arus di dalam oksigenasi tetap berjalan. Sangat mudah dalam proses pemeliharaan atau maintenance-nya.
Yang ketiga, masalah keamanan. Keamanannya itu dari intake. Intake ini bisa kita atur. Intake ini bisa kita atur seberapa banyak air yang mau kita sedot dan seberapa besar ruang yang akan terbuka. Kalau banyak misalnya udang atau ikan-ikan kecil, kita bisa set bahwa ini nggak terlalu besar gitu kan. Kemudian yang keempat, dimudahkan untuk mengatur posisi arus di dalam tank. Pertama melalui nozzle-nya, yang kedua juga melalui suction cup yang di belakang ini, kita masih bisa atur lagi. Oke. Kalau dari gua, yang gua kurang suka adalah kalau gua mesti picky adalah ini. Buat gua chambernya terlalu kecil. Mungkin kalau bisa lebih gede itu lebih bagus. Cuman pasti kejawab dengan tipe yang 800. Yang 800 tuh punya 2 chamber ya. Ada satu lagi di sini. Sayang gue nggak punya barangnya, jadi gue nggak bisa tunjukin untuk komparasi. Oh, ada satu lagi. Untuk kekurangan yang kedua, menurut gue di pabrikan itu nge-state bahwa filter ini mampu untuk melakukan proses filtrasi sampai 130 liter. Menurut gua kurang tepat karena kapasitas chambernya kecil, sehingga untuk melakukan filtrasi yang proper, filtrasi yang benar, dimana membuat ekosistem dalam tank itu berjalan dengan baik, kayaknya kurang tepat klaim dari pabrik. Kan itu sampai 130 liter volume air tanknya. Jadi kalau gue bilang posisi chamber ini, kondisi besaran chamber 160 gram untuk rumah bakterinya, menurut gue ideal banget untuk volume tank 60 liter. Dengan catatan lagi, itu adalah normal tank. Normal tank itu apa? Normal tank itu yang gue maksud adalah tidak overpopulated atau tidak berlebihan jumlah ikannya. Hanya itu menurut gua untuk kekurangannya. Selebihnya semua bagus, termasuk ada kemudahan untuk dial, untuk mengatur arus flow-nya juga, build quality dan semuanya seperti yang gue sampaikan sebelumnya. Oke, kita sampai pada akhir dari video ini. Pertanyaannya, apakah gue merekomendasikan CC Shark ADV 400 ini? Gue confidence, gue bilang iya, karena banyak fiturnya, easy maintenance, kemudian wattage-nya juga rendah gitu kan, nggak boros listrik gitu. Gue merekomendasikan filter ini untuk para hobiis aquascaper ataupun penghobi ikan hias, karena CC Shark ADV ini memang dibuat dengan sangat baik. Oke, itu aja yang bisa gue share pada kesempatan kali ini. Kalau ada teman-teman yang mau berbagi pengalaman pernah menggunakan CC, bisa komen di bawah. Kita bisa berbagi wawasan, berbagi knowledge buat teman-teman yang baru di hobi ikan hias maupun aquascape. Nah, perlu diketahui nih sob, semua produk dan alat pendukung dalam review ini itu kepemilikan sendiri ya. Jadi gue beli sendiri. Dalam hal ini nggak ada sponsor atau kepentingan tertentu atau pesan dari pihak manapun terkait review dari produk yang ada di dalam video ini. Jadi review gue adalah murni opini gue, itu murni apa yang gue rasain dan apa yang gue perlu sampaikan apa adanya. Makasih udah nonton video ini sampai akhir ya. Semoga video ini bisa berguna atau nambah wawasan terkait hobi kita semua nih sob. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share supaya kita bisa semangat lagi untuk membuat video hobi-hobi yang lainnya. Thank you ya. See ya.